Penumpang-penumpang ini berada di kapal yang menuju New York. Tapi setelah itu, mereka bersama terus-menerus melompat ke laut. Peristiwa mengerikan itu terjadi pada tahun 1899 di Samudera Atlantik. Orang-orang yang tetap sadar bergegas mengikat dirinya di atas. Setelah kutukan mengerikan itu berakhir, hanya ada beberapa orang yang tersisa di kapal. 3 hari yang lalu, sebuah kapal bernama Kerberos membawa sekelompok emigran dari London ke New York. Begitu naik kapal ini, semua orang merasa sangat tidak aman. 4 bulan lalu kapal uap bernama Prometheus tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Sampai sekarang masih belum ditemukan. Kapal Kerberos baru saja berangkat selama 2 hari, mereka terus-menerus menerima telegram darinya. Koordinat posisi pengiriman sinyalnya adalah tempat yang sama di mana kapal Prometheus hilang. Kapten X segera memerintahkan untuk menyelamatkan orang. Setelah mendengar perintahnya, semua orang terkejut. Hanya satu gadis yang mendukung perintahnya. Setelah berjam-jam di laut, mereka pun menemukan sebuah kapal. X menyuruh orangnya menembakkan suar penyelamat ke langit. Tapi di sisi berlawanan sama sekali tidak ada gerakan. Jadi kapten kapal membawa beberapa orang ke kapal Prometheus untuk mencari yang selamat. Adegan ini jauh lebih menakutkan dari yang mereka kira. Semuanya porak-poranda seolah-olah telah terendam di lautan selama ratusan tahun. Tapi tidak ada bayangan siapapun. Setelah meninggalkan ruang kontrol, mereka menemukan bahwa pemancar sinyal telah lama rusak. Kalau begitu, mengapa mesin itu tetap bisa memberi sinyal ke Kerberos? Ketika ragu, mereka mendengar suara berisik. Mereka sampai di sebuah lemari kayu yang diblokir oleh sebatang besi. Maura menentang penolakan semua orang untuk mendekat untuk melepaskan batang besi itu. Tebak apa yang mereka temukan di sana? Bocah itu perlahan mundur. Pakaian bocah itu sangat bersih, dia tidak panik saat melihatnya. Lagi pula, bagaimana bocah ini hidup selama 4 bulan ini? Maura membawa bocah itu kembali ke kamarnya untuk lalu mandi. Dia bertanya kepada anak laki-laki itu kemana perginya semua penumpang di kapal. Anak laki-laki itu tidak mengatakan sepatah kata pun. Pada saat yang sama, Kapten X meminta Franz untuk melaporkan berita ini ke markasnya. Di telegram itu, hanya tertulis kata, "Siurek." Apa rahasia di kapal ini? Kapten segera memerintahkan perubahan rutenya. Memutuskan untuk menyeret Prometheus kembali ke London. Setelah para penumpang mendengar berita ini, mereka sangat terkejut. Tapi X sama sekali tidak peduli dengan pikiran siapapun. Dia berpikir bahwa Kapten Prometheus meninggalkan sesuatu. Temukan saja rahasia itu dan semuanya akan menjadi jelas. Jadi X membawa Maura kembali ke Prometheus. Maura percaya bahwa penumpang yang meninggal dibuang ke dalam insinerator. Mereka mencari kemana-mana tapi tidak menemukan apapun. Tapi X menemukan sesuatu yang lain. Itulah daftar anggota di kapal Prometheus. Dia terkejut mengetahui bahwa nama Maura juga ada di sana. Yang lebih menakutkan adalah di atas kertas ini ada tanda tangannya. Ini berarti dia adalah Kapten Prometheus. Dia juga menjadi saksi tragedi itu. Tapi kenapa dia tidak ingat apapun? Pada saat yang sama, sesuatu juga terjadi di pihak Kerberos. Beberapa penumpang meninggal mendadak. Pertama seorang gadis kecil. Kemudian itu 3 orang dewasa. Lebih menakutkan lagi di tubuh mereka tidak ada jejak serangan. Tidak ada jejak racun juga. Semua penumpang ketakutan, mengira itu semua karena ada sesuatu yang kotor di Prometheus. Yang mengikuti bocah Elliot ke sini untuk menyebarkan penyakit kepada mereka. Jika tidak, apa alasan semua orang hilang? Sementara itu, dia sendiri masih baik. Rumor itu dengan cepat menyebar kemana-mana. Para penumpang panik, senjata di tangan mulai mencari kemana-mana. Maura ingin menghentikan mereka tetapi tidak berhasil. Mereka menyerbu ke kamarnya untuk mencarinya, tetapi bocah itu tidak ditemukan. Jadi mereka menguncinya di kamar. Setelah semua orang pergi, Maura kebetulan mendengar suara di bawah tempat tidur. Setelah membukanya, dia tahu ada ruang bawah tanah rahasia di sana. Saat ini, Elliot dengan tenang berdiri di dalamnya. Maura mengajak Elliot mencari X untuk memintanya membawa bocah itu pergi. Saat ini, orang-orang itu mengejar ke tempat itu, memaksa mereka untuk menyerahkan bocah itu. Maura ingin melindungi Elliot tapi bocah itu berinisiatif untuk keluar.
Bocah itu sepertinya telah meramalkan ini. Jadi bocah itu mengikuti kelompok penumpang pemberontak itu. Malam itu, semua berkumpul kembali di geladak. Sang pemimpin mengatakan bahwa lempar saja Elliot ke laut dan semuanya akan terpecahkan. Saat Egg dan Maura tiba, sudah terlambat untuk menyelamatkan bocah itu. Selama kekacauan dia melemparkan bocah itu ke laut. Begitu saja, Elliot dilempar dari ketinggian beberapa puluh meter dan perlahan tenggelam ke dalam air. Pada saat yang sama, kapal Prometheus juga menghilang dengan kematian bocah itu. Saat ini, Egg dan Maura harus kembali ke ruang makan untuk sementara. Pada saat ini keduanya mendengar suara-suara dari belakang. Ketika mereka berbalik, mereka menemukan bahwa lemari ini identik dengan yang ada di kapal Prometheus. Ada kilatan cahaya. Elliot dengan tenang merangkak keluar seperti tidak terjadi apa-apa. Anak laki-laki itu datang dan memeluk Maura. Lagi pula, siapa bocah ini? Sudahkah Anda menebak? Saat itu Maura sepertinya sudah mengerti segalanya. Tepat pada saat ini, suara detak terus berdering membuat semua orang kehilangan akal. Mereka dengan mengantuk berjalan menuju suara yang terdengar seperti mereka terpesona. Lalu perlahan melangkah ke geladak. Baik perusuh atau pembela, bangsawan atau rakyat jelata, semua berbaris rapi dan naik ke geladak. Di bawah dorongan detak, mereka melompat di bawah satu persatu. Berhentilah. Jangan. Ternyata inilah alasan orang hilang di Prometheus. Situasi yang sama terjadi di kapal Kerberos sekarang. Orang yang tetap sadar sangat ketakutan, mereka mengikat diri ke tempat tidur. Mereka takut kehilangan nalar lalu terjun ke laut seperti orang-orang tadi. Tidak tahu sudah berapa lama, detaknya telah berhenti. Ketika mereka naik ke geladak, mereka menemukan hanya 10 orang yang masih hidup. Mereka segera mengirim sinyal minta bantuan ke markas. Tapi jawabannya masih sederhana tapi. Biarkan kapalnya tenggelam. Tentu saja kali ini bukan untuk sebut Prometheus. Itu adalah kapal Kerberos tempat mereka berdiri. Itu berarti mereka ditinggalkan di lautan luas. Sekarang satu-satunya misi mereka adalah menemukan cara untuk hidup. Mereka berpisah untuk beraksi. Ada yang mencari orang yang selamat. Ada yang memasukkan bahan bakar ke dalam tungku. Hanya Maura yang tahu bahwa Elliot adalah orang yang menyimpan rahasia itu. Dia bertanya pada anak laki-laki itu. Bocah itu akhirnya membuka mulutnya kali ini. Aku tidak bisa memberitahumu. Pergi dan tanya pada Sang Pencipta. Kemudian bocah itu memasuki terowongan rahasia dan membuka pintu terowongan ruang waktu. Maura dengan penasaran memasuki terowongan. Setelah melewati terowongan, dia melihat sebuah makam tanpa nama dan sebuah kastil di kejauhan. Ini adalah rumah mimpi buruknya. Ternyata Maura juga punya rahasianya sendiri. Ayahnya adalah seorang ilmuwan yang berspesialisasi dalam studi otak manusia. Dia sangat gila sehingga dia menggunakan putrinya sebagai subjek tes. Lalu hapus ingatannya. Di kastil, gambar ayahnya terus muncul di depan matanya. Setelah sadar kembali, Maura menceritakan semua itu kepada Egg. Dia mengatakan bahwa bos baru perusahaan pelayaran adalah ayahnya. Dia curiga ayahnya melakukan sesuatu di kapal yang menyebabkan tragedi seperti itu. Karena dia ingin memecahkan teka-teki ini. Dia membawa Egg bersamanya melalui terowongan ruang waktu kembali ke kastil. Pada saat ini seorang pria muncul. Di tangannya dia memegang perangkat aneh. Dalam sekejap mata, Egg dibawa ke tempat lain. Maura menatapnya ketakutan. Pada saat ini, pria itu dengan air mata berkata, "Apakah kamu melupakanku? Kita telah menikah selama 20 tahun. Tapi dia tidak percaya. Maura mengira dialah yang dikirim oleh ayahnya. Jadi dia menguncinya di lab. Dia kemudian kembali ke kapal dan menyerbu ke kamarnya. Seperti yang diharapkan, dia menemukan bahwa ada terowongan yang sama di bawah tempat tidur. Itu memberinya ke ruangan yang penuh dengan gambar. Orang dalam gambar adalah Maura, pria bernama Daniel dan anak laki-laki Elliot. Kebenarannya jelas, ternyata Daniel adalah suaminya. Dan Elliot adalah putranya. Pada titik ini, Daniel telah keluar dan mengatakan yang sebenarnya. Ternyata, semuanya bukan kenyataan. Ini hanya program simulasi. Jika mereka tidak dapat menemukan kunci untuk mengakhirinya,
Kapal ini akan tenggelam dalam 2 jam lagi. Semuanya akan meninggal. Semua akan kembali ke titik awal untuk memulai perjalanan baru. Saat ini, ketika kapal berlayar tiba-tiba menghadapi badai besar. Gelombang laut terus datang. Ini adalah tingkat kesulitan dalam game simulasi. Maura sekarang ingat bahwa ada kunci di kalungnya. Pada saat yang sama di piramida yang selalu dibawa Elliot bersamanya ada kunci. Mungkin itu kunci untuk menyelesaikan game ini. Maura menebak dengan benar. Tapi sudah terlambat. Karena saat ini Pak Henry Singleton atau ayah Maura sudah datang. Di kamarnya, ia memiliki kamera-kamera yang merekam aksi seluruh penumpang di dalam kapal. Waktu sudah mulai menghitung mundur. Gelombang laut semakin besar. Ada tornado besar di depan kapal. Gadis yang berdiri di geladak menyaksikan pemandangan yang sulit dipercaya. Tornado itu tidak menelan kapal. Tapi kapal mengikuti cahaya dari sisi berlawanan ke laut baru. Di sini ada sekitar 10 perahu sejenis yang berhenti di atas air. Benar saja, mereka telah menjalani hal ini berkali-kali. Maura memberitahu yang lain bahwa itu semua hanyalah program yang dibuat oleh ayahnya. Tapi itu sangat sulit untuk dipercaya sehingga tidak ada yang percaya padanya. Untuk menyelamatkan semua orang, dia memutuskan untuk kembali ke kastil. Ayahnya sudah lama menunggunya di sana. Dia tidak peduli Maura marah, tapi langsung menyeretnya ke laboratorium dan menceritakan semuanya. Ini bukan game gila yang dibuat olehku. Tapi kamu sang pencipta. Ternyata Maura dulu punya keluarga yang bahagia juga. Namun sejak anaknya meninggal pada usia 12 tahun. Karena rasa sakitnya, dia menciptakan dunia virtual ini. Di dunia itu dia tidak ingat siapa dia. Pun tidak ingat dia pernah memiliki suami dan anak. Begitu pula kapten dan penumpang lainnya. Mereka semua ingin menghilangkan rasa sakitnya. Hanya Daniel yang mengambil inisiatif untuk kesini. Dia menjalani banyak siklus dengan istrinya. Dia hanya berharap suatu hari istrinya akan menerima untuk bangun. Tapi Pak Henry tidak mau lagi terkurung dalam lingkaran ini. Dia terus menghapus semua ingatannya tentang putranya. Lalu masukkan kunci untuk mengakhiri permainan ini. Tetapi tidak berhasil. Aku udah mengubah rutenya. Pada saat yang sama, Maura terbangun di tengah tanah kosong. Dia melihat cahaya menyinari batu nisan putranya. Ketika dia tiba, dia menemukan bahwa ada ruang bawah tanah rahasia di dalam kuburan. Itu adalah kamar Elliot ketika dia masih hidup. Pada saat ini Daniel muncul dan memberitahunya bahwa dia telah diam-diam mengubah kata sandinya. Pintu keluar sebenarnya ada di mainan mereka. Kuncinya adalah cincin di tangan Maura. Kamu harus bangun. Kalau tidak, usaha kita akan sia-sia. Lalu Maura membuka matanya dan bangun. Dia menemukan bahwa orang-orang yang berbaring di sebelahnya hanyalah para penumpang di atas kapal. Tetapi mereka masih memejamkan mata dan tidur dengan nyenyak di kompartemen percobaan. Dia melihat keluar jendela dan menemukan bahwa di luar ada stasiun luar angkasa. Sekarang tahun 2099. Tempat tinggalnya adalah pesawat ruang angkasa raksasa yang melayang di luar angkasa. Ini adalah film fiksi ilmiah terbaru tahun 2022 berjudul 1899. Banyak netizen mengatakan bahwa mereka tidak mengerti apa-apa setelah menontonnya. Season 1 drama ini masih memiliki banyak masalah yang belum terpecahkan. Tetapi bagian akhirnya telah membuat pemirsa memiliki banyak imajinasi. Apakah pesawat ruang angkasa Maura yang masih hidup adalah kapal Kerberos kedua? Mungkinkah pesawat ruang angkasa ini juga bertemu tragedi yang sama? Dan anak laki-laki Elliot jelas sudah mati. Mengapa dia mandiri di dunia simulasi? Berharap di season kedua serial ini misterinya akan terpecahkan.